Oke, udah ini. Oke, sekarang kita wawancara sama Rian The Massive. Ya. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Benar. Mana ada yang benar sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau P? Ngerem? Kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, lo berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit kayak agak terganjel. Lo keluar negeri mulu ya, gue lihat kan. Kalau di Instagram, di ini banyak banget luar negeri. Ya kerja biasanya kan. Jadi manggung. Nonton, tiba-tiba ini. Nah, itulah enaknya kalau kita diundang manggung di luar, itu sekalian kita cek di di Google ya. Gua langsung search tuh, konser di sini bulan Maret, misalnya bulan Maret tahun 2024. Keluar semua tuh. Ada Kenny Loggins lah, ada Aerosmith, ada Kenny Sting. Loggins tuh ya apaan ya? Island in the Stream gitu-gitu lagu-lagu gitu. For the First Time, terus ada ya Footloose, dia waktu itu soundtracknya Footloose. Jadi enaknya gitu karena di sana kan hampir setiap minggu bahkan setiap hari itu ada konser, dan konsernya itu adalah idola gue semua. Jadi enaknya gitu. Kayak kemarin terakhir sempat kita tur Eropa kan ada Belanda, ada di Manchester. Itu udah gue tinggal search aja sambil manggung, maksudnya ada kan masih kemarin sempat kita bikin world tour. Kita manggung di Amerika, manggung di Eropa, sama Asia, Australia. Sama juga di Australia waktu itu juga ada band indie yang gue suka, gue tonton gitu. Jadi sekalian sebenarnya. Terakhir banget kemarin Kalau kemarin terakhir gue ke Irlandia, ada music conference. Jadi kan gue kan sebagai komposer juga. Di sana ada music conference, terus ya tentang industri musik hari inilah gitu. Nah itu dari mana tuh? Apanya? Maksudnya diundang dari komunitas apa tuh? Ya itu kan kayak para pelaku industri musik lah. Jadi gue biasanya memang suka diundang. Terus kalau kemarin di bulan Maret terakhir itu kita juga ada music conference yang ada di Amerika. Di sana dihadiri sama semua pelaku industri musik di sana. Jadi ada bos-bos label di sana, ada Virgin Music, ada Motown, ada Netflix, terus ada Paramount Global, ada Disney. Jadi kayak gue pengen tahu di sana tuh gimana sih industrinya gitu. Nah, bedanya perbandingannya gimana yang lo dapet itu? Yang gue dapet di sana semuanya jadi gini. Terakhir. Kalau di sini kebanyakan kontrak itu dilihat ketika ada masalah. Tapi kalau di sana jadi kontrak itu justru menghindari masalah. Karena mereka benar-benar udah detail tuh dari awal. Pas kontrak tuh udah benar-benar yang masing-masing udah benar-benar win-win. Jadi antara misalnya contoh gue sebagai artis sama label tuh udah justru berantemnya duluan. Sebelum tanda tangan kontrak. Jadi gontok-gontokan tuh di awal. Nah kalau setujuin klausul-klausulnya gitu. Nah kalau kita kadang-kadang ketika sudah ngerasa tidak puas, sama-sama tidak puas, akhirnya baru lihat kontrak. Wih, ternyata lu bohongin gue gini-gini di kontrak. Nah, harusnya kan dari awal udah sama-sama. Itu apa tuh penyebabnya? Apakah karena kita dulu artis ya misalnya ya dapat kontrak udah senang ya udah tanda tangan aja. Salah satu itu. Jadi kayak misalnya kita dapat kontrak sama label besar gitu. Wah, misalnya label apa gitu ya. Akhirnya kita tanda tangan karena kita udah seneng kan. Udah seneng duluan. Tapi ternyata pas mulai kesini gue juga belajar beberapa kali ikut music conference. Ternyata di sana diajarkan untuk lu harus udah detail dulu sama isi kontrak sebelum lu tanda tangan. Bahkan lu juga harus didampingi sama kuasa hukum. Lawyer. Jadi emang penting ya. Maksudnya setiap band itu punya lawyer, punya tim hukum lah. Di sana malah mereka menyarankan. Jadi makanya
banyak kontrak-kontrak yang akhirnya sama-sama puas gitu. Karena sudah istilahnya mereka dengan sadar, dengan sama-sama happy melihat, jadi win-win lah gitu. Kan namanya negosiasi kan biasa ya, dalam sebuah kerjasama tuh biasa. Gitu. Nah kalau ya kayak kemarin rame tuh mengenai hak cipta, performing right. Itu sebenarnya balik lagi ke, kan gue pernah nge-tweet kan, gue bilang semua musisi boleh bawain lagu-lagunya The Massive gitu. Tapi buat para I.O., buat para promotor jangan lupa bayar performing rights-nya ke LMK, ke Lembaga Manajemen Kolektif yang sudah ditunjuk sama negara ya. Jadi himbauan gue itu. Nah sebenarnya saat ini sebenarnya sedang dibangun tata kelola yang menuju yang benar. Karena kalau kita ngomongin artis tahun 80-an, 90-an kan banyak banget yang di era itu tuh royaltinya tuh putus. Maksudnya bayar di muka? Jadi bayar di muka, terus lu udah nggak dapat lagi. Nah sekarang kan akhirnya ada pemutihan, akhirnya kayak ada kontrak ulang lah gitu ya. Biasanya tuh publisher tuh ke para pencipta lagu untuk akhirnya sekarang pencipta lagu dapat royalti. Nah ketika lagunya happening atau lagunya masih diputar sampai hari ini biasanya itu akan ada royalti. Cuma memang saat ini tata kelolanya masih terus diperbaiki dengan pendekatan ya teknologi salah satunya. Karena kan di zaman sekarang ini banyak contoh ya. Banyak orang nggak tahu bayar royaltinya kemana. Nah kayak contoh misalnya ada resto, misalkan resto kan kalau dia memutar lagu, apalagi resto yang terkenal ya, itu biasanya memang dia sudah tahu dia harus bayar. Nah tapi juga banyak juga resto-resto atau hotel-hotel yang belum tahu bayarnya kemana. Itulah pentingnya kayak pendekatan teknologi biar mereka juga tahu, mereka harus cari tahu gimana sih cara bayar. Karena banyak juga yang belum tahu cara bayarnya kemana. Kayak misalnya gini, ada resto yang udah langganan Spotify. Misalkan dia udah bayar tuh untuk mendengarkan lagu itu. Semua lagu misalnya 160.000 sebulan misalnya. Dia udah dapat semua. Nah itu disetel di restonya, terus kedengeran sama pengunjungnya, itu pun harus bayar. Itu bayar, itu kan karena kan dia itu kan hanya platformnya aja. Tapi kalau ketika dia didengerin untuk publik ya, misalnya kan ada orang makan di situ, terus kan dengerin lagu kan, kan orang itu juga nggak akan tahu dari mana muternya kan, bisa jadi dari CD atau mungkin ya dari Spotify misalnya. Jadi sebenarnya bayarnya juga per tahun sebenarnya. Jadi sudah ada, kalau mau lihat mungkin bisa dicek di LMKN kali ya, atau kalau misalnya biasanya kalau yang untuk komposer tuh ada di WAMI. Nah itu coba diklik aja kalau pengen tahu, itu sebenarnya udah ada tarif-tarifnya. Jadi kalau hotel itu berapa kamar, itu tarifnya per tahun berapa. Kalau misalnya restoran atau kafe itu per tahun berapa, dan bayarnya per tahun. Itu kayak dihitung per kursi gitulah. Tapi kalau kayak bar atau lounge itu biasanya dia ukuran luasnya, ukuran luasnya. Termasuk karaoke juga katanya. Jadi sebenarnya sudah ada tarifnya. Nah, cuma memang banyak yang masih belum bayar, terus banyak juga yang merasa trust issue karena gara-gara kemarin kan banyak isu-isu yang beredar bahwa banyak pencipta lagu yang nggak dapat. Dan akhirnya ada juga user yang merasa gue bayar, kalau gue bayar nyampe nggak nih? Gitu. Jadi sebenarnya saat ini masih terus diperbaiki dan tata kelolanya juga lagi terus dibangun juga. Cuma memang balik lagi ini negara kan, kita berharap negara juga hadir karena ya mungkin concernnya belum ke si musik ya, industri musik karena industri musik sendiri juga sebenarnya untuk penghasilan negara itu nggak sampai 1%. Jadi mungkin ya negara menganggap ini masih banyak hal yang harus diurus lah. Betul. Tapi yang kita berharap dengan adanya nanti kan banyak nih musisi-musisi yang masuk ke parlemen. Kayak Mas Dhani kan masuk juga. Mudah-mudahan Mas Dhani, terus ada Mas Once juga bisa. Ntar berantemnya di sana lagi malah. Mudah-mudahan berantemnya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kemaslahatan para musisi, komposer, para seniman, para musisi. Mudah-mudahan seperti itu. Ya kita doain aja. Jadi
Tapi kita harus optimis juga, Cing, karena sebenarnya kalau kita optimis, kita doain yang baik-baik, mudah-mudahan akan ada hasil yang baik juga kan. Iya. Ini kan kemarin jadi ramai itu pas lagi pandemi ya, lagi pandemi banyak orang bawain lagu banyak ini sehingga pertimbangan ekonomi akhirnya jadi muncul gitu. Selain ini punya gue loh lagu. Sebenarnya bukan karena pertimbangan ekonomi, tapi karena sebenarnya memang harusnya seperti itu. Maksudnya harusnya memang pencipta lagu, komposer itu memang harusnya mendapatkan haknya yang memang sesuai gitu. Tapi mungkin baru berasa banget ketika pandemi gitu. Betul. Kalau pas lagi sebelum pandemi kan masih banyak pekerjaan. Betul. Jadi kayak nggak sampai kepikiran bahwa sebenarnya dari karya lu itu lu juga bisa hidup gitu sebenarnya, karena hak ekonomi di situ. Kalau kita ngomongin di Amerika misalnya, itu banyak pencipta lagu yang bahkan tidak punya sosial media, dia tidak harus pencitraan, tapi hidupnya kaya raya. Ada pencipta dari kayak Max Martin. Max Martin itu dia bikin lagu buat Britney Spears, buat Backstreet Boys. Terus kalau di zaman sekarang dia juga bikin lagu buat Ariana Grande dan lain-lain. Itu nggak punya sosial media bahkan kita nggak tahu dia itu gimana hidupnya sekarang. Tapi pas gue tanya kan kemarin gue juga pas music conference di LA kan gue ketemu sama pencipta lagunya The Weeknd, pencipta lagunya One Direction. Itu memang secara sosoknya tuh kayak nggak yang terlalu populer banget, tapi hidupnya sangat sejahtera. Jadi memang kaya raya lah di sana gitu. Iya. Oke, ya nih, kan gue bergelut di dunia komedi ya. Salah satunya itu sering bikin plesetan-plesetan musik. Oke. Plesetan-plesetan musik. Ini teman-teman yang ada di dunia musik komedi ini sekarang tuh agak dapat barrier yang ini loh, gara-gara isu-isu jangan diplesetin hak cipta gitu ya. Jangan diganti liriknya. Padahal dulu aman-aman aja, walaupun memang nggak izin juga, tapi penciptanya juga aman-aman aja. Bahkan gue melakukan itu di depan penciptanya gitu. Buat lo gimana ya? Kalau ada lagu lo yang diplesetin? Sebenarnya kalau gue sendiri, selama itu tidak dikomersilkan, maksudnya buat dia off air nih misalnya. Maksudnya, Jadinya gini, kos-kosanku kok berantakan, kelar gitu. Misalnya segitu aja gitu. Sebenarnya gini, itu kan ada show ya, ada misalnya itu kan konser. Anggap itu konser ya gitu. Tapi komedian. Nah sebenarnya kan itu bukan yang Abdel yang harus membayar. Sebenarnya itu udah, jadi gini, si promotornya atau IO-nya yang bayar ke LMK. Sebenarnya sesimpel itu sebenarnya. Enggak, maksud gua kalau itunya gua tahu. Tapi cuman ganti liriknya ini, apakah membuat lo sebagai pencipta lagu, lagu gue kok kalau gue sih nggak masalah. Kalau lo nggak masalah. Kalau gue nggak masalah, tapi kan mungkin beda-beda nih pencipta lagu. Tapi mungkin lebih enaknya lagi kalau misalnya secara personal kenal. Terus nanya, gue mau ada show nih. Gue ada satu part yang gue mau parodiin lagu lu. Gue ganti lirik nggak apa ya? Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kayak mungkin sekarang ini memang kayak gue pernah The Massive tuh pernah waktu pandemi kita pernah cover lagu Korea. Itu band si personelnya EXO, ada Suho namanya. Itu kita sampai izin ke publishing dia yang di Korea. Padahal itu hanya cover aja gitu. Nah itu sebenarnya dan kita juga nggak bayar juga, nggak bayar, tapi kita izin. Ya. Izin. Sekarang juga fasilitas atau udah tersedia banyak, lo bisa DM penciptanya segala macam gitu. Betul ya, sebenarnya lebih ke moral sebenarnya. Jadi secara moral tuh kayak kita orangnya tahu, walaupun nanti liriknya diganti-ganti kayak atau apa itu, dan mungkin kan dia juga mau nanya liriknya diganti apa misalnya. Kalau ternyata ada lirik-lirik yang rasis atau misalnya ada diganti lirik yang serem-serem liriknya, itu mungkin pasti kan dia akan mencegah itu ya sebenarnya. Mencegah itu. Sebenarnya lebih ke situ sih sebenarnya. Iya. Nah kemarin yang waktu di LA, lo ke Las Vegas juga? Iya. Ke Las Vegas ngapain?
nonton konser. Bruce Springsteen setiap hari ada ya? Oh, itu gila itu. Itu hampir setiap hari ada konser. Kalau gue lihat juga kan gue suka lumayan sering browsing ya. Kalau lihat kayak Maroon 5 bisa setengah bulan ada di situ. Itu kemarin ada si U2 hampir setiap hari. Iya. Kan di The Sphere itu kan ada yang bulat itu kan. Iya, itu bentuknya gimana sih? Maksudnya kayak bukan konser kayak orang berdiri gitu-gitu bukan kan? Dia duduk. Jadi kayak kalau gue juga nyesel tuh kemarin pas gue nyampe sana U2-nya udah kelar. Oh. Cuma kebagian Bruce Springsteen lah. Itu salah satu hero-nya Amerika kan. Born in USA. Yes. Yeah. Jadi karena gue biasanya gue tuh ngejar musisi-musisi yang udah tua-tua. Karena biasanya kan dia udah belum tentu juga dia mampir ke Indonesia karena udah tua kan. Jadi kayaknya ini kayak Rolling Stone gue kayaknya akan ngejar juga nanti. Gue nonton nih tanggal 26. Oh, di mana? Di New Jersey. Wah, seru tuh. Iya. 26 apa? 26 Mei nih. Oh iya? 26 Mei. Dia lagi tur, nama turnya apa ya? Iya, yang album barunya dia. Yang album barunya dia nih. Gue 26 nih, insya Allah. Pengen. Karena ini memang dendam masa kecil gue dari dulu. Iya. Kayak pengen nonton. Biar kita tuh tenang dalam hidup. Iya, betul. Jadi kalau udah... Ya, antara duluan nih. Mick Jagger duluan yang mati apa gue duluan yang mati gitu. Ya kalau misalkan kita kan panjang umur ya. Tapi maksudnya dalam hidup itu biasanya gue juga gitu. Jadi kalau gue punya... Bahkan gue bikin wishlist. Oke. Jadi gue tuh akan tulis siapa aja yang harus gue tonton dalam hidup ini sepanjang hidup gue. Nah, ketika sudah di checklist, ya berarti udah kesampaian. Ya kayak Paul McCartney gue udah nonton. Yang di Sydney kemarin. Di LA. Oh, di LA. Itu. Terus Aerosmith itu gue nonton itu idola dari kecil kan. Ya, kayak Bon Jovi. Pokoknya band-band yang di zaman dulu gue sering dengerin Bon Jovi lah udah gue tonton tuh. Nah sekarang wishlist gue ya Rolling Stones sudah pasti. Terus The Beach Boys. Brian Wilson itu karena idola gue benar-benar yang mempengaruhi gue lah gitu. Jadi tapi udah tua banget, udah 80 tahun lebih. Iya. Jadi gue berharap Jagger juga 80 nih. Iya, jadi gue berharap dia bikin konser lagi. Ya udah tua banget kan. Iya. Kemarin yang kelewatan tuh Christopher Cross. Itu salah satu idola gue juga dari kecil. Terus gue sempat nonton Electric Light Orchestra, Jeff Lynne. Itu juga idola dari zaman gue kecil yang bokap gue sering dengerin lagunya. Itu udah kesampaian juga tuh nonton. Lo memang pemburu itu berarti ya, pemburu konser ya? Iya, karena satu selain gue bisa kayak memenuhi cita-cita atau mimpi dari kecil bisa nonton mereka, gue dapat ilmunya juga. Gue memang memperhatikan bagaimana mereka perform, bikin set listnya. Kayak kemarin gue pas ke Dublin kemarin nonton Take That. Nah, Take That itu kan boy band dari Take That tuh yang apa sih? Back for Good. Oh iya. Want you back. Ya. Itu. Berarti lo segala ini ya, aliran ya berarti ya? Gua lumayan semua aliran. Bahkan gue dulu SMP gue sukanya metal. Oke. Pantera pun gue dengerin. Oh. Tapi waktu kecil justru sukanya R&B, Whitney Houston, terus boy band kayak Color Me Bad. Iya, Color Me Bad. Boyz II Men. Ya. Itu waktu kecil. Iya. SMA mulai suka Britpop. Tapi kalau kayak Kenny Loggins, terus Barry Manilow, terus Anjir, yang pop penyanyi pop sih, gue Stephen Bishop, nah itu gue pasti dengerin dari zaman dulu lah. Gitu. Stephen Bishop juga lagu, kayak dia zaman lagu apa? It Might Be You, ya It Might Be You. Anjir, itu lo tua juga ininya ya apa? Seleranya ya. Itu lo dapat pas apa? Pas apa tuh dapat referensi dari bokap. Musik itu. Bokap kan musisi. Ya. Jadi memang dari kecil tuh gue udah dicekokin Air Supply, terus Chicago. Ini band-band 80s lah, Wet. Terus ini apa? Wet lagunya. Surrender. Wet itu yang Surrender. Bukan. Ya itu ada juga. Bentar, yang terkenal tuh coba ya, Wet. Kadang kalau ditanya malah lupa. Iya. Love is all around. Love is all around ya, Wet juga ya. Ini. Jadi kayak seumuran deh, apalagi yang ini juga dong berarti suka tuh Brian McKnight. Ya suka.
Pokoknya itu suka. Kalau boy band ya gue suka New Kids on the Block suka. Gue nonton tuh New Kids on the Block di Jakarta. Wah. Tapi Waktu zaman itu 90-an. 90-an dia datang kan ke Jakarta. Oh iya pernah. Gue punya t-shirt itu. Lo juga t-shirt juga ide juga ya? Ya gue koleksi musisi yang memang gue dengerin. Kalau ya band-band 80s kebanyakan sih kayak ya itu salah satu Wet, terus New Order, Tears for Fears, Radios judulnya itu. Tears for Fears apa ya lagunya? Everybody Wants to Rule the World. Iya. Everybody wants to rule the world. Karena gue dulu siaran di tahun-tahun segitu ya, jadi gue memang taunya tuh hits-hitsnya aja, nggak satu album. Dan waktu gue siaran dulu juga, kayaknya belum ada tuh yang munculnya jualannya per album, karena karena mereka biasanya ngirimnya juga kayak single kalau nggak vinyl, CD zaman itu. Masih kaset malah. Masih kaset ya? Masih kaset. Jadi nggak bisa dengerin semua lagu. Semua lagu. Iya. Nah di The Massive, lo masih di label? Sekarang ya di Musika. Masih Musika. Sebenarnya nih secara umum masih relevan nggak sih label di perkembangan industri musik? Oke, sekarang ini kan sudah eranya digital. Iya. Terus sekarang sudah banyak agregator musik juga yang kayak ngasih kayak ngasih ruang untuk semua musisi bisa mengupload karyanya. Betul. Jadi sekarang itu yang independen tuh benar-benar lagi growth banget gitu. Bahkan yang happening sekarang, yang lagi hit sekarang itu hampir semua independen. Jadi mereka memproduksi albumnya sendiri, mempromosikan sendiri. Tapi juga tidak semua juga berhasil. Sama kayak zaman dulu kan juga kita anggapnya dulu kan major label ya. Itu juga tidak semua hits juga. Balik lagi ke ya kalau buat gue sih takdir itu juga menentukan juga. Maksudnya memang ya, banyak juga band-band yang bagus tapi yang secara lagu atau band itu besar tuh ya pasti tidak semua. Tidak kan, semua gitu. ya. Kalau ngomongin relevan atau enggak sebenarnya tergantung. Jadi gini, kalau kita pengen dikontrak sama label, enaknya apa? Enaknya kita nggak keluar uang. Semua produksi, rekaman, promosi yang nanggung label semua. Yeah. Tapi sudah pasti keuntungan akan lebih banyak label karena kan dia yang ngeluarin duit. Yeah. Tapi kalau di independen, enaknya adalah semua hasil dari eksploitasi lagunya atau dia hasil manggung, nah itu masuknya ke musisi itu sendiri. Tapi ada plus minus juga. Mungkin minusnya adalah lu harus keluar duit sendiri. Nah, keluar duit untuk promosi sendiri, keluar untuk rekaman. Ya. Nah, itu tergantung juga kan kalau di label biasanya kalau label gede kan kencang tuh duitnya tuh. Maksudnya rekaman kita mau pakai kayak gua kemarin minta ada orkestranya dari Budapest. Itu kan mahal. Ya karena label gue label besar juga, jadi ya diturutin. Gue pengen album ini, yang mixing ini, ada orkestranya dan lain-lain, diturutin. Tapi kalau orkestra itu rekam di sana? Ya rekaman di Budapest. Ya. Karena 40 orang kan yang main kan. Nanti ntar kirim file aja ke sini. Kirim file. Jadi kita ya, waktu take mereka ada videonya, jadi kita bisa lihat live gitu. Nah, terus kalau di independen, kita semuanya harus serba kita hitung kan. Kecuali kita emang unlimited duitnya ya. Jadi kayak misalnya kita mau produksi di mana, rekaman di mana, yang produserin siapa. Sebenarnya tergantung sih. Kalau emang lo secara finansial memang siap ya nggak masalah juga. Sekarang udah eranya lo bisa upload karya lo sendiri juga. Lo tinggal pilih agregator mana kan. Kan sekarang udah banyak agregator. Tapi kalau secara kebebasan berekspresi lah sebagai seorang seniman gitu ya. Di label tuh masih di... Kalau dengar cerita zaman dulu kan. Jadi sebenarnya gini. Karena kita kan bukan yang punya uang. Maksudnya kita punyanya, yang kita punya adalah karya. Jadi sebenarnya kalau secara posisi sih sebenarnya sama sih. Maksudnya levelnya sama. Cuma mereka siap secara finansial, kita secara karya. Nah, karena ada dua hal itu yang harus digabung, kepentingan ini, akhirnya kita harus balik lagi cari win-win solution. Misalnya contoh,
kayak kemarin beberapa di album ke-8 The Massive kan kita baru mau rilis nanti bentar lagi, itu banyak juga misalnya lirik-lirik gue yang harus diganti. Karena? Ya karena itu permintaan label. jadi iya jadi gini, ada satu kata, ada satu kalimat gitu ya. 11 tahun aku menunggu. Nah, menurut label, menurut Bu Acin, ini kayak 11 tahun kelamaan deh. Kan nggak semua orang nunggu sampai 11 tahun. Boleh nggak diganti yang lebih relate, lebih orang bisa ngerasain semua. Akhirnya gue ganti bertahun-tahun. Masuk akal juga sih maksudnya. Jadi semua orang bisa ngerasain kan. Tapi ya gitu, ada kompromi itu sebenarnya ada ya. Nah kalau independen terserah kita. Mau ada kata-kata yang aneh-aneh sih terserah. Mau 20 tahun kita nunggu boleh. Karena gitu kan sebenarnya kan itu sangat personal ya. Tapi akhirnya gue juga berpikir, oh iya, mungkin itu pendapat yang mungkin bisa jadi bener juga gitu. Iya, iya. Apalagi pendapat orang yang memang sudah berpengalaman. Jadi kalau kita mau flashback, ya. dulu lagu Cinta Ini Membunuhku itu judulnya Lelah. Karena kan ada kata lelah hati ini meyakinkanmu. Awalnya lelah. Terus kata label bilang, kayaknya jangan lelah deh. Nanti penjualannya lelah katanya. Nah, ada hal kayak gitu tuh. Iya, iya. Apa? Yaudah, Cinta Ini Membunuhku aja. Kayaknya lebih orang akan lebih nempel gitu. Iya, iya. Dan ternyata benar gitu. Malah jadi satu lagu yang sampai hari ini masih didengar banyak orang kan. Dan hampir 100 juta stream juga di Spotify kan. Jadi anjir 100 juta. Jadi ya kadang-kadang memang ada benarnya. Tapi juga misalnya kalau gua ada hal yang memang nggak bisa banget diganti, gue juga minta tolong dong ini jangan diganti dong ini. Soalnya ini akhirnya kompromi. Oke. Jadi gitu sih. Ada kompromi. Ya, gitu ya, sih. Ya, banyak sih denger cerita-cerita yang kayak dulu ya kayak pemilihan hits mana duluan yang ditampilkan itu juga band punya lagu sendiri sebenarnya yang pengen dijadiin single pertama. Benar. Tapi label pengennya yang ini. Sampai hari ini masih kayak gitu. Kayak kemarin sama tuh. Kita nentuin single juga. Buatin sukanya lagu ini. Kalau gue sih, gue percaya sama kupingnya dia sih, kupingnya beliau. Jadi ya udahlah kalau gue anggap lagu ini, album ini bagus-bagus semua lah gitu. Terserah deh mau yang mana. Kalau gue sih gitu. Gitu. Kalau yang selama ini yang udah beberapa album, 7 album yang udah ini berarti ya? 7. Itu kayak single itu siapa yang nentuin? Biasanya kita juga punya jagoan juga. Oke. Nah, terus ada nggak yang sama gitu, kuping The Massive sama kuping label gitu? Ada. Oh, ada juga. Ada juga. Biasanya kan kita biasa kalau milih single tuh dalam satu album 3 sampai 5 single ya. Yeah. Biasanya gitu. Nah, biasanya hampir sama. Tapi single mana yang keluar duluan itu biasanya gue lebih percayain ke label sih. Iya. Karena gue anggap kupingnya lebih punya insting marketing. Yes. Kalau kita kan masih ada sisi idealis. Iya. Jadi kalau kayak gue, oke, lagunya yang penting kita udah happy, single mana aja, bebas deh gitu. Ini tanggal 20 Mei akan ada album baru nih? Album baru. Jadi kita memang, kalau Massivers pasti ngikutin kita, jadi dia, The Massive tuh per 2 tahun kita rilis album. Oke. Dari 2008 sampai 2024 ini kita sudah mau 8 album. Cukup rutin lah untuk sebuah band di zaman sekarang, kita termasuk yang lumayan produktif lah gitu. Terbentuknya sendiri tahun berapa sih? Kita tanggal 3 Maret 2003. 2003. Jadi sudah 21 tahun. Ya, bareng-bareng. Anjir, udah lulus kuliah kalau punya anak ini. Kita ngeband dari SMA kelas 1. Ada pergantian personil nggak? Alhamdulillah nggak ada. Dari awal sampai hari ini masih tetap dengan personil yang sama. Walaupun pernah berantem pernah. Di panggung malah. Pernah. Itu yang mana ya? Gue rame banget tuh ngeliatnya. Yang berantem tapi lu ya? Gue sama basis. Ya itu makanya itu kan bagian dari dinamika ya sebuah band. Tapi balik lagi, berantem itu kan itu hanya saat itu aja. Betul. Setelah itu kita tuh udah langsung makan bareng. Tapi kan orang-orang udah ngegoreng sampai heboh tuh waktu itu. Iya. Kita tuh kelar main, gue datang ke kamarnya, udah ketawa-tawa lagi. Makan kita malam. Terus lihat berita rame, kita ketawa-tawa. Wah, bakal jadi rame, ya udahlah gitu. Iya. Tapi apa sih versi lo itu yang bikin berantem di atas panggung? Biasanya
kan kita kan intensitas manggung kan gila ya. Iya. Sebulan bisa 15-20 kali. Iya. Nah, jenuh pasti ada ya. Bukan jenuh, lebih ke capek. Oh capek. Ya, oke. capek itu kan kita kan penerbangan dan misalnya dari Kalimantan ke Sulawesi. Iya. Kan tuh loncat-loncat pulau tuh. Iya. Itu langsung ke Sumatera. Iya. Gitu. Kan pasti ada fase di mana kita tuh kayak konsentrasinya berkurang. Iya. Capek. Karena ada momen misalnya tiba-tiba ada salah chord. Kan itu biasa. Ya sekelas Mike Portnoy yang Dream Theater aja Iya. pernah salah gitu. Jadi ya itu hal yang wajar sebenarnya kalau kesalahan. Karena waktu itu gue pernah ngeband bareng sama almarhum Yoki Suryo Prayogo, Keyboardis. God God bless. bless. Itu dia bilang jadikan kesalahan itu sebagai dinamika. Jadi justru kesalahan itu bukan jadi satu hal yang harus dipermasalahkan dalam musik ya. Ya saat itu beberapa kali basis gue salah chord. Gue juga ngomongnya juga biasa sepertinya. Cuma mungkin salah tanggap. Karena waktu itu penontonnya banyak banget. Terus musik kencang gitu. Jadi dikiranya gue teriak marah. Padahal enggak. Gue sambil ketawa itu. Akhirnya dia dianggap gue marah. Dia banting. Gitu. Udah tau-tau lagu terakhir nggak ada yang main bass. Dia tuh pulang duluan. Pas kelar acara, udah gue masuk kamar dia ngetok. Tadi gue gini-gini. Oh gitu, ya udah. Salaman pelukan, anak-anak datang, yang lain datang ke kamar. Gimana? Kita udah ketawa-tawa. Wah, ya udah akhirnya kita keluar makan. Malah besok. Terus besoknya heboh langsung. Iya. Akhirnya wartawan datengin ke rumah kita terus. Ya kita nggak ada statement apapun, orang udah beres kok, nggak ada masalah. Iya. Gosipnya udah masih diisukan bubar. Gitu. Padahal hari itu juga, menit itu juga kita udah beres. Iya. Tapi ada gak sih konflik-konflik yang stuck gitu penyelesaiannya? Kayaknya ada. Karena buat kita musik itu kan healingnya kita sebenarnya. Oke. Kita tuh beruntung kita bekerja sebagai musisi. Iya. Satu hal yang hobi. Iya. Satu hal hobi yang kita suka, menghasilkan uang. Terus bisa menghidupi banyak orang, keluarga, kru-kru kita sampai hari ini. Jadi kayak kalau sampai ada masalah yang berlarut tuh kayaknya kita yang rugi. Oke. Karena apa? Banyak orang bergantung hidup juga dari kapal ini gitu, dari kendaraan ini. Dan makanya kita setiap ada masalah selalu beres saat itu juga. Bahkan kita malah selalu menambah mimpi-mimpi kita kan. Jadi apa yang udah kita dapat sekarang kita terus tulis, kita checklist apa yang belum kita dapat atau apa yang pengen kita dapat kita tulis lagi. Jadi ya kita bukan hanya sekedar band kan sekarang, udah jadi perusahaan, udah lini bisnisnya udah bukan hanya musik, kita udah ekspansi ke banyak hal juga, ke digital, kita punya beberapa platform, kita punya ada yayasan juga dan lain-lain. Jadi kayaknya sayang aja gitu masalah kecil atau sebuah masalah jadi satu hal yang menghambat kita untuk. Iya. Kalau dihitung dari umurnya 21 tahun, artinya ngumpul barangnya di saat masih belasan tahun ya. Ya, 17 ya. 17 tahun. Artinya tumbuh secara mental, tumbuh secara fisik, semuanya tuh bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Kita pernah benar-benar, makanya kita tuh sudah terbiasa, ilmu membagi kita tuh udah hatam lah. Gitu hatam. Ya. Karena apa? Kita udah memulai bagi-bagi itu dari nasi bungkus 1 bungkus, bagi 5. Iya. Naik level 150.000 dibayar, bagi 5. Jadi udah dari situ. Jadi ketika kita udah dapat yang gede, ya kita udah biasa bagi-bagi itu sampai hari ini, gitu. Jadi alhamdulillah dari sinergi kita selama 21 tahun kita bisa memberi memberi rezeki untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk banyak orang. Gitu. Oh iya. Bahkan sampai akhirnya lu juga rekaman di Abbey Road, The Massive. 2019. Abbey Road Studio ya namanya. Ya, kita merekam live album lagu-lagu kita, 20 lagu waktu itu. Ada versi akustik, ada versi elektrik. Terus yang gak nyangka juga karena sebenarnya setahun sebelumnya tuh gue nonton bola. Terus sempat mampir ke London juga. Gue sama anak gue foto di depan itu. Semoga The Massive bisa rekaman di Abbey Road. Tahun depan rekaman kita.
Itu juga benar-benar hanya gua mimpiin aja, maksudnya gue cuma berdoa aja gitu. Mudah-mudahan The Massive bisa rekaman di sini. Kok bisa akhirnya? Gimana tuh ceritanya bisa? Ya kita memang udah niat, akhirnya pas gue pulang terus kita kayaknya perlu deh. Waktu itu kebetulan kita diundang acara di London. Oke. 2019. Acara Indonesian Weekend. Nah, terus kita nganggap wah kayaknya sayang ya kalau kita cuma manggung doang ya. Rekaman aja yuk di Abbey Road gitu. Tapi gimana nih? Akhirnya kita cari sponsor dan dapat rekaman gitu. Lagu-lagunya lagu-lagu hits kita di setiap album. itu yang hasil dari Abbey Road bisa didengerin di mana? Udah ada kok di streaming platform udah ada, di YouTube juga ada videonya, udah ada. Apa sih istimewanya Abbey Road selain legenda aja ya? Sebenarnya legendaris gitu. Kalau mau ngomongin yang lebih canggih secara Equipment dan juga si tata ruangnya gitu itu lebih banyak yang lain. Ada Air Studio juga bagus. Katanya sih lebih bagus. Tapi Abbey Road kenapa dia itu kayak dia tuh udah kayak museum sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar studio. Studio ya. Kalau ngomongin alat mungkin ada yang lebih canggih daripada Abbey Road, tapi dia tuh sudah menjadi heritage kan. Iya. Barang-barangnya tuh kayak Wahyu tuh drummer gue itu pakai mic yang tahun 50. Mic drum jadi kayak ada mic yang kalau bisa drummer kan ada yang di atas tuh. Itu pakai mic-nya Ringo Starr. Nah, terus yang dipakai Ringo Starr ya. Terus ada satu lagu pianonya itu yang dipakai sama Paul McCartney di lagu Lady Madonna. Terus studio kita yang kita pakai itu studio yang dipakai ya Beatles udah pasti. Yang dipakai sama Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Iya. Rekaman di sana juga. Di studio kita tuh studio 3 waktu itu. Jadi sebenarnya istimewanya adalah magis ya. Maksudnya waktu masuk ke dalam studio itu kayak gila ya. Ini kita rekaman di studio yang semua musisi dunia rekaman di sini. Iya. Dan itu ya gue kalau nggak itu kan kita cuma bisa lihat dari pagar. Benar. Kan nggak boleh masuk kan? Iya gitu doang. Ngeliatin bangunan doang gitu. Lalu masuk ke dalamnya masuk ke dalamnya itu ya sebuah rezeki yang priceless ya. Iya. Lo juga suka nonton konser dengan memakai kaos yang bukan yang sedang nyanyi. Kemarin lo sempat dibully tuh nonton Taylor Swift ya? Pakai John Mayer. Itu apa sih? Kenapa sih? Nah, sebenarnya gini, gue tuh punya kebiasaan memakai t-shirt yang musisinya juga respect sama musisi itu. Atau misalnya kayak contoh gue kemarin nonton Kenny Loggins ya, gue pakai Christopher Cross karena gue tahu mereka ini bersahabat dan mereka juga kayak pernah berkarya bareng juga. Dan benar ketika gue masuk tuh semua orang nyapa gue, nice shirt. Kayak bilang kalau t-shirt gue keren gitu. Ya sebenarnya kalau mau ngomongin caper ya emang bener caper, cari perhatian. Tapi sebenarnya bukan caper yang apa ya? Ya gue pengen menarik perhatian. Siapa tahu musisinya ngelihat t-shirt gue terus dia bisa nyapa gue kan gitu biasanya gitu. Nah waktu Taylor Swift itu benar-benar gue taunya Taylor Swift itu pernah kolaborasi sama John Mayer di albumnya John Mayer, lagunya Half of My Heart kalau nggak salah. Jadi hanya itu aja. Gue nggak pernah tahu cerita di balik dia pernah pacaran, dia pernah melakukan apa di masa lalunya Taylor Swift. Karena gue jujur gue tidak pernah mau tahu kehidupan pribadinya si artis tersebut. Kayak gue suka Oasis gitu ya. Liam Gallagher gue nggak pernah tahu dia punya anak berapa, hidupnya seperti apa, atau gue suka Aerosmith, gue nggak pernah tahu Steven Tyler itu istrinya siapa, hidup dia pernah ngapain aja nggak, gue cuma tahu. Tapi anaknya tahu dong, Liv Tyler. Liv Tyler karena kan
pernah main film juga, film, Armageddon kan. Iya, lagunya soundtracknya Aerosmith juga itu. Aerosmith juga, Iya, Want to Mistake kan. Iya. Nah sebenarnya lebih kayak itu kan orang tahu semua. Iya. Tapi kalau hal-hal yang pribadi gue nggak pernah tahu dia pernah ngapain. Jadi saat itu ya gue memang benar-benar sepolos itu. Gue pakai kaos. Orang gue waktu manggung, waktu dia konser itu benar-benar gue copot jaket tuh, gue nggak pakai jaket. Jadi memang orang-orang pun juga biasa aja, nggak ada yang permasalahan juga. Orang gue beli t-shirt, gue beli merchandise-nya Taylor Swift kok. Di booth merchandise-nya gue copot itu, orang nggak ada yang komentar juga, nggak ada yang negor gue dan lain, nggak ada. Cuma yang heboh itu di sosial media. Oke. Gitu. Tapi mungkin juga akhirnya karena itu heboh, orang-orang yang nonton Taylor Swift di sana juga akhirnya ke-trigger mungkin ya. Loh kok gue pakai John Mayer, padahal gue juga nggak pernah tahu kehidupan pribadinya sih sebenarnya. Jadi memang beberapa kali gue nonton konser musisi siapa gitu, gue pakai musisi yang lain. Kayak gue pernah nonton Incubus itu pakai Fate No More. Nonton Coldplay gue pakai Radiohead. Gitu. Nah, kemarin akhirnya sedikit ngasih trauma sedikit akhirnya. Jadi kemarin gue nonton Take That, gue pakai Take That. Nggak pakai Take This ya? Jadi gue pakai t-shirt yang band yang daripada gue ntar dibully lagi kan. Ada juga yang itu, yang lo salah lagu. Yang mana? Yang lagu ini, yang lagunya enak itu lo bercanda atau bener? Apa emang lo lupa sih? Apa ya? Gue ngeliat juga deh di Twitter atau apa ya. Pokoknya lo salah lagu deh. Yang mana? Coba ingat-ingat dulu. Rame juga kan? Rame juga ya? itu. Rame juga. Nah, gue udah lupa dah. Pokoknya ada dah kayak gitu ya. Oke. Ya kadang-kadang suka. Gue kan di Twitter sama di kehidupan nyata kan beda. Gue kan aslinya tuh kaku orangnya. Cuma kalau di Twitter atau sosial media tuh gue kayak bisa ngasih sesuatu yang lain dari diri gue lah gitu. Iya. Karena itu apa namanya, banyak waktu yang tersedia untuk nge-tweet ininya segala macam gitu. Terutama Twitter ya. Kalau Twitter kan kadang-kadang sebenarnya kalau gue nyaman banget, gue bisa jadi orang yang sangat ngebanyol juga, sebenarnya bisa lucu juga. Cuma kalau kayak gini-gini gue pasti kaku nih. Bahkan di panggung pun gue juga kaku. Maksudnya nggak yang banyak ngomong gitu. Lo pernah ngeliat Gilang Dirga impersonate lo nggak sih? Pernah. Ih, persis banget. Itu persis banget ya kalau itu emang gokil ya. Total dia kalau ngikutin orang. Ngikutin orang. Ya, apa namanya, gesturnya juga diikutin, bukan cuma suara. Tapi lebih nyebelin sih emang. Iya. Ekspresinya nyebelin banget. Iya. Kayaknya gue nggak selebay itu gitu. Dia itu gesturnya persis, tapi dilebay-lebayin. Iya. Gitu. Iya. Yang gini-gini. Tapi emang dia juga suaranya sebenarnya kan bagus. Bagus. Emang bisa nyanyi. Iya, bagus banget. Ya. Oke, di album ke-8 katanya ada 15 lagu. Kok banyak banget sih? Kalau menurut gue ya, kayaknya itu kebanyakan untuk satu album. Kenapa? Kalau ngomongin lagu ya, kalau beberapa musisi luar itu sekarang tuh bikin album, satu album bisa sampai 17 lagu. Oh, apa karena dulu waktu gue senang-senang beli kaset, karena kaset 10 kan, standarnya 10 ya? Saya 60 menit doang, jadi side A segini, side B segini gitu. Sekarang udah nggak ada itu tuh, dia punya berapa lagu ya keluarin aja gitu. Gue juga cukup kaget sih ketika label kan biasanya kan terkait sama budget sebenarnya. Iya. Semakin banyak lagu yang direkam kan berarti budgetnya makin banyak. Betul. Yang harus dikeluarkan. Ya. Tapi kemarin kok pas kita rekaman, gue bikin demo 16 lagu kok 13 lagu diterima. Oke. Ini rekam semuanya 13 lagu, tapi yang 3 di take out. Tapi kurang 2 lagu lagi, bisa nggak 15? Mau dong lagu yang agak sedikit lagu cinta yang kekuatan The Massive lah gitu. Udah gue langsung bikin tuh jadi 2 lagu. Udah 15 lagu. Jadi kita sendiri juga kaget sih, kok bisa label ngizinin kita bikin album isinya 15 lagu. 15 lagu ya. Ya karena gue memang hobinya bikin lagu juga, senang gitu kan. Terus
ya siapa tahu dari 15 lagu ini ternyata hit semua kan. Itu kan rezeki buat gue juga. Iya. Jadi sebenarnya memang agak cukup jarang, terutama major label ya. Iya. Itu bikinin atau memproduksi satu album isinya 15 lagu. 15 lagu. Paling 8 sampai 10 lagu biasanya. Kalau secara kontrak, maksudnya terserah label lo. Secara kontrak itu minimal 8 lagu. Minimal 8 lagu. Jadi kalau di bawah 8 lagu, itu berarti EP, mini album. Mini album. Iya. Ini 15 lagu, judulnya apa albumnya? Albumnya, judulnya kita pakai angka. 8. Yes. Tapi angka 8 gitu. Nggak depannya nggak pakai kosong dong, kalau 08 jadi Prabowo. Bapak Presiden. Iya, Presiden kita terpilih. Iya. 8 Bang, udah sesimpel itu ininya, filosofinya. Ini album ke-8. Ya, sebenarnya nggak simpel kalau ngomongin filosofi, karena kan 8 itu kan infinity kan, satu hal yang tidak terputus, rezeki yang tidak terputus. Dan buat gua, sebuah band bisa mencapai 8 album itu nggak gampang. Nggak gampang karena di Indonesia itu cukup jarang sebenarnya. Banyak band-band yang kita tahu lah, itu biasanya di atas 3 album itu kalau nggak pecah ada yang bubar, vokalisnya keluar dan lain-lain ada pasti. Nah kita 8 album masih tetap dengan personil yang sama, bahkan dengan spirit yang lebih gila lagi daripada yang sebelumnya. Karena entah kenapa di album ini kayak kita tuh balik lagi, kayak energinya balik lagi kayak zaman dulu. Karena proses rekamannya juga beda, nggak kayak yang sebelumnya. Bedanya di ini, kita kayak lebih jamming. Jadi kita ketemu nih. Jadi kita ketemu bareng, kita dari nol, jadi kita nggak bawa materi apapun. Kita bahas aransemen di saat itu aja dan langsung direkam. Jadi benar-benar yang bagannya itu kita rekam saat itu juga. Jadi kalau yang sebelumnya kan kita kayak dipikirin dulu, bagannya kita pikirin dulu, udah bawa materinya masing-masing. Kalau sekarang tuh kayak kita menumpahkan semua apa yang di dalam pikiran kita langsung ke saat itu juga. Gitu. Semua lagu itu? Semua lagu. Lama dong? Seminggu. Gila, cepet banget. Seminggu 16 lagu kemarin. Proses nyarinya atau proses rekamannya? Proses bikin bagan. Ya? Kalau rekamannya mungkin efektifnya sebulan lah. Sebulan. Itu juga cepet banget. Cepet banget tuh. 16 orang kemarin kita mixing aja seminggu 15 lagu dan dibagi 3 orang akhirnya. Tadinya pengennya 1 orang doang. Yang nge-mixnya? Yang mix. Yang mixing tapi nggak kuat. Akhirnya dibagi 3. Tapi akhirnya sesuai timeline, alhamdulillah. Iya. Di album 8 selain ada orkestra dari Budapest, ada apa lagi? Banyak yang jadi perbincangan. Kemarin sempat gue posting kan di Instagram, terus banyak di upload lagi sama portal berita ya, terutama musik. Judul-judul lagu sih yang jadi pembahasan. Karena ada satu lagu yang judulnya Ketika Semuanya Akan Menjadi Sebuah Kenangan, Namun Hidup Harus Dilanjutkan. Panjang itu. Terus ada lagu judulnya Jalan Ciledug Raya. Itu kan nggak banyak band yang membuat judul lagu di Indonesia ya. Sebuah tempat atau sebuah daerah. Ada, tapi nggak banyak banget gitu. Iwan Fals, Ujung Aspal. Ujung Aspal, Pondok Gede ya? Ujung Aspal, Pondok Gede. Ya, ini Ciledug. Terakhir Enda Endresa kalau nggak salah Pak Mulang. Dia bikin lagu tentang Pak Mulang. Upstairs, Matraman. Ya. Maksudnya kita bisa hitung kan? Betul. Ya. Ini masih punya Jalan Ciledug Raya. Ciledug Ba gitu. Ciledug Ba. Ciledug Ba, ya. Ya karena kita kan benar-benar lahir dari Ciledug kan? Iya. Band yang ya kita pernah ngamen dari bareng-bareng dari Ciledug ke Blok M. Jadi jalan itu tuh kayak jalan yang sangat ini ya. Syarat kenangan. Syarat sejarah ya, syarat sejarah. Ya monumental lah buat kita. Iya.
Sepanjang Jalan Kenangan berarti. Tapi udah dipilih satu singlenya nih. Sudah. Sama Sudah label yang milih. Iya, label yang milih. Terus klipnya Nanti tanggal 7 Mei kita akan bikin atau music video. Rilis? Enggak, syutingnya. Oh, syutingnya. Mungkin rilisnya sekalian tanggal 20 kayaknya. Tanggal 20 di segala macam Ya. platform ya. Sekarang kan nggak tahu lagi ada nggak sih orang yang nge-download satu album untuk dimilikin beli. Oh, kalau gua kan pakai Apple Ya. Music ya. Ya. Apple Music ada pilihannya, lo bisa download. Iya, bisa download, bisa stream kan. Atau stream. Bahkan streamnya bisa di-download juga sih sebenarnya. Kalau yang di-download kita jadi milikin albumnya tuh. Ya, kita punya. Ya, nah itu masih laku nggak sih orang yang nge-download? Sekarang sih lebih ya pasti ada orang yang memang kalau download kan kalau kita nggak ada misalnya koneksinya lagi nggak bagus kan kita tetap bisa play Bisa, kan? betul. Nah kalau streams kan kita sebenarnya kalau stream bisa lebih murah. Betul. Kayak anak-anak Gen Z itu lebih suka streams. Ya. Kayak Spotify gitu-gitu. Iya. Jadi memang kayak mereka beli paketnya tuh bulanan atau Betul. jadi kayak lebih mempermudah lah gitu. Dan kalau Apple kan biasanya memerlukan credit card kan, Iya. pakai credit card. Nah kalau kayak Spotify kan enggak. Iya. Jadi Gen Z itu kayaknya lebih banyak pakai Spotify deh kalau nggak salah. Ya. Tapi kalau gue sih dengerin juga pakai Apple Music, gue dengerin. Ya. Maksud gue, ini secara bisnisnya gimana sih? Kalau dulu kan ketahuan nih 1 juta kopi, Ya. mungkin ada dapat royalti sekian. Ini juga kalau Sama sebenarnya streaming. Sebenarnya caranya hampir sama sebenarnya, cuma bedanya dulu fisik, sekarang digital gitu aja. Jadi hitungannya juga ada kayak formula hitungan pembagian royalti juga ada. Oke. Gitu. Iya. Kan lu tuh tumbuh dari awal ya masih fisik ya, masih jualan CD. Masih ada kaset kita, Bah. Masih kaset malah jualan kaset CD. itu. Iya. Selama yang pakai kaset dan CD atau fisik, berapa sih yang paling banyak terjual? Dulu kita sampai ratusan ribu ya, 100.000 banyak ya. Album pertama tuh banyak tuh. Nah, kita kan perpindahan dari fisik ke digital ya. Nah, kita juga dapat tuh zaman RBT. RBT ya, Ringback-Tone. Nah, itu juga lumayan, itu gila malah. Itu makanya kita ngalamin 2 era dan kita dapat istilahnya lumayan dapat banyak penghasilan dari situ sih. Waktu RBT itu satu lagu aja Rindu Setengah Mati 12 juta download saat itu. Saat itu ya. Iya. Itu baru satu lagu, yang lainnya ada Jangan Menyerah, ada Cinta Yang Membunuhku dan lain-lain itu. Ya itu kalau digabungin Iya. Jadi lo di dunia industri musik dari fisik, terus booming RBT, terus sekarang booming streaming. Yeah. Secara apa namanya? Secara kreatif ada perbedaan nggak sih lo? Oke, kalau kreatif sebenarnya gini. Kan sekarang peralatan kan udah canggih ya. Kayak banyak juga, kayak contoh Billie Eilish itu album yang dapat Grammy itu dikerjainnya di kamar. Okay. Nah, The Massive 2022 kan rilis album ke-7. Itu kita bikinnya di rumah. Gua rekaman kan di ruang tamu. Digangguin sama anak gua lah. Iya. Jadi kayak ya sudah seperti itu. Sekarang udah nggak harus di studio, tapi kadang-kadang di album 8 ini kita balik lagi studio. Karena apa? Kita butuh juga satu sound gitar yang pakai ampli, yang noise-nya itu kita perlu. Iya. Gitu. Jadi kayak vibes itu yang kita perlu. Jadi kayak walaupun dikerjakan secara digital tapi suara analognya masih terdengar tetap, gitu. jadi ya? kayak kita tuh betul, masih bahkan kayak drum tuh kita masuk ke mixer yang analog. Iya. Gitu. Jadi kita balik lagi lebih lebih organik lah gitu, kayak bikin kalau waktu itu kita bikin aransemennya masing-masing, take-nya masing-masing. Iya. Kalau yang kemarin album 8 tuh bener-bener yang kita bikin bagiannya jamming. Iya. Jadi mungkin aja maksudnya ada dari vokalis ada masukan untuk gitarisnya. Kalau yang misa-misa kan enggak ya? Iya. Terus kayak gua vokal beberapa lagu bahkan gua demo. Jadi bukan yang take vokal yang setelah musik udah jadi, gue take vokal lagi enggak. Jadi gue yang album ini kayak lebih pakai apa ya? Gue memakai
rasa gue lagi gitu untuk menentukan, oh ini vokalnya udah enak, nggak usah diulang lagi. Kayak kalau kemarin kan kita bener-bener yang take vokal harus perfect, harus apa, ini harus apa ada fals dikit di edit ini. Kalau gue nggak di album ini kayak justru ada falsnya gue biarin aja. Gue kayak lebih natural aja di album ini. Gitu. Kalau setiap album katanya punya feeling masing-masing katanya. Grupnya itu punya feeling terhadap albumnya. Nah kalau lo di album 8 ini? Ini kayak apa ya? 15 lagu ini tuh kayak punya cerita masing-masing. Terus punya kekuatan masing-masing juga sih. Jadi kan ada 15 lagu. 11 lagu tuh gue yang bikin lagunya. 4 lagu gitaris gue Rama. Nah itu juga sama tuh. Lagu Rama juga bagus-bagus maksudnya. Dia ngasih warna yang lain gitu di album ini gitu. Dan sebenarnya gue tuh ngasih kesempatan juga yang lain, cuma ternyata memang yang banyak bikin lagu selain gue tuh ada Rama. Nah akhirnya dari 15 lagu, itu 11 lagu yang gue yang bikin, 4 Rama yang bikin. Dan gue sengaja juga untuk, biasanya kan Rama bikin notasinya, gue bikin lirik. Ada beberapa lagu gitu kan. Tapi kali ini gue pengen Rama aja yang bikin lirik deh, di lagunya dia gitu. Jadi gue jangan bantuin, gue pengen, dan akhirnya jadi satu lagu yang unik, jadi satu lagu yang punya rasa yang beda, tapi The Massive nggak hilang. Gitu. Dan di 4 lagu itu ya si Rama yang bikin lirik sama musiknya gitu? Iya. Kalau gue malah lagu-lagu gue tuh kayak lebih lugas gitu, kayak ada nyelenehnya juga ada lagu Jakarta Oh Jakarta itu, gue ngomongin tentang kemacetan Jakarta. Dan seru. Dan tentang kemacetan Jakarta, tentang gue hidup di Jakarta tuh, pengennya hidup tenang, walaupun ya kita tahu kita cari makan di sini ada masalah, tapi gue pengennya ujung-ujungnya kita bisa hidup tenang aja di Jakarta gitu. Ya mudah-mudahan diterima dengan baik album ke-8 ini. Amin. Banyak keunikan, balik ke dulu lagi, bikin bagannya bareng-bareng. Cover albumnya juga keren, Cover albumnya. Ya nanti kita inilah. Ya. Nah, abis ini gue pengen dengerin beberapa lagunya nih. Rian, terima kasih ya. Siap, terima kasih. Sudah di sini. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan semakin solid The Massive. Gue sebenarnya kesini tuh, akhirnya mau kesini karena apa? Gue penasaran sama bubur itu. Ya, tapi udah tutup. Lo kesiangan. Aduh. Dia kemarin baru sampai 2:30. Di sini udah pagi. Nah, gue kira tuh termasuk musisi bangun pagi juga lo. 24 jam. Enggak. Kayaknya malam buka ya? Malam buka nggak sih sekarang? Tapi sensasinya beda lah. Beda ya, harus pagi ya? Pagi. Aduh, gue tuh sebenarnya niat gue yang utama tuh pengen ngerasain itu. Wawancara juga sih, tapi gue tuh selalu kayak menggugah selera gue ketika Cing Abel tuh posting di Twitter kan. Apa sih ini? Penasaran banget gue tuh, karena kan gue juga pecinta bubur kan. Iya. Ini bubur yang nggak pakai telur, tapi pakai kuah kuning. Nah itu tuh mantep tuh. Enak banget. Jam 9 kalau lo nggak manggung malam-malam ya. Iya. Tadinya kan gue pengennya datangnya jam 9. Iya. Terus gue kemarin bilang kan, ini kayaknya jam 11 deh. Iya. Karena gue baru kelar jam 2-an kan. Manggungnya malam. Ya udah besok lah. Kalau ini sampai pilek gue. Iya. Pileknya merdu ya. Iya. Rian, terima kasih ya. Siap, terima kasih. Baik, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.